Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita melihat banyak orang yang menginginkan jabatan, banyak orang yang berebut kekuasaan, dan banyak orang yang berambisi ingin menduduki kursi kepemimpinan. Untuk mencapai ambisinya, terkadang harus sikut kiri dan sikut kanan, menjilat ke atas dan menginjak ke bawah, bahkan merangkul lawan dan menjolimi kawan demi meraih singgasana yang diimpikan. Mereka lupa bahwa kepemimpinan adalah amanah. Siapa saja yang memegang amanah kepemimpinan ini pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih." Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintakan pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Karena pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas rakyat yang dipimpinnya. Sebagaimana sabda Nabi, "Sayyidul qaumi khadimuhum." Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Hadis riwayat Abu Nuaim. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, "Ma min walin baliu ra'iyatin minal muslimin fayumutu wa huwa ghasatun lahum illa haramallahu alaihil jannah." Tidakkah seorang penguasa diserahi urusan kaum muslimin, kemudian ia mati menelantarkan urusan mereka, kecuali Allah haramkan surga untuk dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis tersebut berisikan ancaman bagi siapa saja yang diserahi amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi urusan kaum muslimin, baik urusan agama maupun urusan dunia. Kemudian dia berkhianat dengan amanah kepemimpinannya itu, maka ia telah terjatuh pada dosa besar dan dijauhkan dari surga. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, penelantaran itu bisa berbentuk tidak menjelaskan urusan-urusan agama kepada umat, tidak menjaga syariat Allah dari urusan-urusan yang bisa merusak kesuciannya, mengubah-ubah makna ayat-ayat Allah, dan mengabaikan hukum-hukum Allah. Penelantaran itu juga bisa berwujud mengabaikan terhadap hak-hak umat, tidak menjaga keamanan mereka, tidak berusaha mengusir musuh-musuh mereka, dan tidak menegakkan keadilan di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang melakukan hal ini dipandang telah mengkhianati umat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jabatan kepemimpinan itu mengandung potensi mudarat atau fitnah yang tidak kecil. Seseorang yang sangat berambisi untuk meraih jabatan kepemimpinan akan sangat berpotensi agamanya menjadi rusak akibat sifat ambisiusnya terhadap kepemimpinan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi,
majibani ja'i'ani arsila fi ganamin bi'atasadalaha min hirrasil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Dua serigala lapar yang dilepaskan di sekumpulan kambing gembala tidaklah lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan oleh ketamakannya terhadap harta dan kedudukan. Ini berarti sikap tamak seseorang terhadap harta dan kedudukan itu lebih merusak agama seseorang dibanding dua serigala kelaparan yang dilepaskan di tengah-tengah kambing gembalaan yang tidak ada penjaganya sama sekali. Hampir bisa dipastikan seluruh kambing disantap habis kecuali sedikit saja. Ketamakan terhadap harta menjadikan seseorang tidak peduli lagi bila harus mencari harta dari yang haram. Hal itu juga membuatnya berambisi terhadap kedudukan untuk mendapatkan popularitas dan pujian manusia. Padahal Nabi telah mengingatkan dalam hadisnya akan menjadi penyesalan orang-orang yang berambisi dengan jabatan merupakan kerugian di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ahmad, innakum satahrisuna 'alal imarati wa innaha satukunu nadamatan wa hasrah. Kalian begitu berhasrat atas kekuasaan, sementara kekuasaan itu pada hari kiamat kelak bisa berubah menjadi penyesalan dan kerugian. Anehnya, apa yang diingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu justru dipraktekkan oleh generasi saat ini. Generasi saat ini begitu bernafsu atas kekuasaan dan jabatan. Generasi saat ini begitu berambisi dan bahkan saling memperebutkan kekuasaan. Dan bahkan menempuhnya dengan berbagai cara, entah itu halal ataupun haram, yang penting tujuan tercapai. Seakan mereka tidak peduli jika jabatan dan kekuasaan itu kelak akan berubah menjadi penyesalan dan kerugian bagi mereka di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, amanah itu berat dan sulit. Tidak akan mampu untuk lepas dari tanggung jawabnya kecuali orang-orang yang kuat. Pada hari kiamat, jabatan kepemimpinan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi orang yang tidak memiliki kelayakan untuk memimpin, atau orang yang memang memiliki kelayakan, hanya saja dia berbuat tidak adil dalam kepemimpinannya. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan pada hari kiamat dan mempermalukannya. Dia akan menyesal atas kelemahan dirinya. Sedangkan orang yang memang memiliki kapasitas untuk memimpin dan berbuat adil dalam kepemimpinannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Islam tidaklah melarang siapapun yang ingin berkuasa atau menduduki suatu jabatan. Islam tidak melarang siapapun yang ingin menjadi pemimpin atau pejabat negara. Islam pun memandang wajar terjadinya pergolakan yang menyertai proses-proses politik ke arah sana. Masalahnya, bagaimana cara kekuasaan itu didapat, serta dalam rangka apa kekuasaan itu diraih. Setiap perintah dan larangan dalam Islam senantiasa ada hikmah di baliknya. Ada mudarat yang harus dihindarkan atau maslahat yang hendak diraih demi kebaikan kaum muslimin. Karena memang syariat Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin, bahkan umat manusia secara umum. Apa hikmah larangan Islam
untuk meminta jabatan kepemimpinan? Di antaranya pertama, tugas kepemimpinan itu adalah amanah yang harus diberikan kepada orang yang pantas dan berhak menerimanya. Jangan sampai jatuh kepada orang yang ambisius padahal tidak memiliki kompetensi untuk memimpin. Kedua, menghindarkan penyesalan dan kehinaan di akhirat karena tidak mampu mempertanggungjawabkan amanah kepemimpinannya. Ketiga, menghindarkan kerusakan akibat kepemimpinan yang tidak layak dan tidak kompeten. Dan yang keempat, memberikan amanah kepemimpinan kepada yang tidak memintanya tetapi memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah hindari kita dari pemimpin-pemimpin yang ambisius namun tidak kompeten, dan menghadirkan di tengah-tengah kita pemimpin yang kompeten yang dapat menjalankan amanah kepemimpinannya demi kemaslahatan bersama dan demi kemajuan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.